Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu hingga hari ini kepada kami. Kami rindu akan firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Naskah renungan kita pada hari ini tertulis dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Kasih setia Tuhan Allah tidak berkesudahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam buku Wahyu ini kita memperoleh banyak pelajaran. Dalam buku Wahyu ini kita memperoleh banyak pelajaran. Kami mencatat ada beberapa. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 ditegaskan, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan menuruti kitab Nabi, karena waktunya sudah dekat. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan atau buku Wahyu ini ditujukan kepada 7 gereja. Ditujukan kepada 7 gereja, itu Efesus, Pergamus, Philadelphia, Tiatira, Sardis, dan yang lainnya. Dan dituliskan di sana peringatan-peringatan atau teguran-teguran kepada ketujuh gereja itu yang bermacam-macam. Yang menarik di sini adalah kata akhir atau ayat terakhir selalu ditegaskan. Siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Dan disambung, siapa yang bertahan sampai akhir, itulah yang menang, itulah yang mendapat mahkota dari Yesus Kristus. Hal yang ketiga adalah pada waktunya, bila mana sudah tiba, akan ada bumi yang baru, langit yang baru, Yerusalem yang baru. Dan saat situasi itu atau kondisi yang terjadi, tidak ada lagi tangisan, tidak lagi keluhan-keluhan, tidak lagi cerita-cerita, tidak lagi penderitaan. Semua kita bersukacita, semua kita bergembira bersama-sama Yesus Kristus. Itu pelajaran-pelajaran yang kita peroleh. Dan masih banyak lagi. Maka saran kami, kita harus membaca kitab Wahyu ini. Karena inilah kitab menurut edisi Alkitab, kitab yang terakhir atau bab yang terakhir. Maka perlu kita baca. Pertanyaan, apa pelajaran yang kita implementasikan atau aplikasikan sehari-hari? Tentu banyak. Yang pertama, ayat hari ini, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang mengawali dan mengakhiri. Sebelum bumi ini ada, Allah, Tuhan Allah kita sudah ada. Kita lihat Kejadian 1. Pada mulanya Allah menjadikan bumi dan langit. Sudah ada. Nah, kita lihat juga dalam perjalanan proses ciptaannya, dalam menuju kesempurnaan, Allah juga campur tangan. Kita lihat dengan mengutus Yesus Kristus untuk memelihara. Pada saat mengakhiri juga Yesus campur tangan. Itu kitab Wahyu ini. Akan hari apa yang akan terjadi atau seperti apa. Itu yang kita dapat dari sini. Dalam kitab Wahyu ini sangat jelas dan jelas. Nah, yang kedua, Pulau Patmos, tempat Yohanes dibuang. Yohanes ke sana, tentu dalam pembuangan
kondusif atau situasi tidak kondusif, atau dengan kata lain dia pasti terjepit. Nah, tetapi di saat itulah, di saat situasi yang terjepit itulah, Yesus Kristus memberikan penglihatan kepada Yohanes akan seperti apa yang terjadi. Tadi bumi yang baru, langit yang baru, tidak ada tangisan, tidak ada keluhan, dan masih banyak lagi. Nah, dengan demikian, kalau kita perhadapkan situasi kita sekarang ini, ada banyak situasi. Oleh beberapa orang berkata ada krisis, ada resesi, ada badai, ada macam-macam. Tentu kita tidak dalam keadaan ketakutan, tapi kita harus yakin dan percaya Yesus tetap campur tangan. Yesus tetap campur tangan. Yang kedua adalah mengerjakan pekerjaan kita dari awal proses dan akhir. Hanya percayalah kepada Yesus. Kita jadikan Yesus sebagai penasihat ajaib kita. Kita jadikan Yesus sebagai raja, sebagai pembimbing kita, sebagai penasihat kita, supaya pekerjaan itu lancar atau sesuai dengan yang kita tuju. Yang ketiga, pesan yang kita dapat dari sini adalah kita membacakannya, mendengarkannya, dan menuruti. Itulah kebahagiaan yang dituliskan dalam Wahyu. Tentu dalam sehari-hari kita harus memperbanyak pendengaran hanya firman Kristus. Karena dengan mendengar firman Kristus, iman kita semakin bertumbuh. Maka kita makin percaya kepada Yesus. Yesus sendirilah yang campur tangan menangani segala perkara kita. Yang terakhir, kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan, selalu baru tiap pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengasihi kita. Tidak dilihat siapa kita, tidak dilihat apakah kita berdosa, apakah nakal, apakah ini. Yang penting kasih setianya tidak pernah berakhir. Hanya bagaimana kita merespon kasih karunia itu supaya kita memiliki hidup yang kita tuju, memasuki dunia baru, langit baru, dan Yerusalem baru, dan mengalami situasi tidak ada keluhan, tidak tangisan. Yang terakhir ini, dalam hidup sehari-hari tentu kita tidak boleh berpangku tangan, harus bekerja, berbuat apapun itu. Kita bekerja, kerjakan pekerjaan ini karena pekerjaan itu, dan melalui pekerjaan itulah Tuhan kita Yesus Kristus campur tangan dan memimpin kita dan membimbing kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Tuhan memberikan waktu buat kami untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pedoman bagi kami, dan bimbinglah kami. Biarlah Roh-Mu ada dalam hati jiwa pikiran kami, supaya kami semakin rajin mendengar dan mendengar firman-Mu. Karena dengan mendengar firman-Mu sendiri, iman kami semakin teguh. Dengan iman yang teguh, kami tidak ragu-ragu dan tidak bimbang menghadapi hidup yang ada sekarang. Sekalipun banyak rintangan, tantangan, kami yakin dan percaya Yesus Kristus sebagai pembimbing kami, penasihat ajaib kami, raja kami, pemimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.